Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang orientasi dan program induksi bagi pegawai baru. Yang saya hormati Ibu Dr. Nofrianti Asyar MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah MSDM ini. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pengertian orientasi, tujuan orientasi, manfaat orientasi, macam-macam orientasi, tahap orientasi, dan program induksi bagi pegawai baru. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, Sahyani Wulandari dengan NIM 2300234, Dea Hamanda dengan NIM 2300282, Diva Rahmania dengan NIM 2300288, dan Excel Putra Pratama dengan NIM 2300216. Materi pertama tentang orientasi dan tujuan orientasi akan disampaikan oleh Excel Putra Pratama. Kepada Excel dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama yang pengertian orientasi terdapat para ahli. Itu ada 5. 1. Nawawi tahun 2008. Orientasi adalah usaha membantu para pekerja agar mengenali secara baik dan mampu beradaptasi dengan situasi atau suatu lingkungan sesuai bisnis atau sesuai organisasi perusahaan. 2. 4. tahun 2008. Menjalankan orientasi merupakan proses yang diperlukan bagi pegawai baru terhadap mendapatkan penjelasan proses kerja dalam perusahaan. 3. Paham tahun 1970. Orientasi adalah tingkah laku dan juga sikap berlawan yang bisa menunjukkan harmoni di dalam pekerjaan yang membuat kinerja karyawan meningkat secara merupakan. 4. Sendar Mayanti tahun 2004 menjelaskan bahwa orientasi merupakan proses penyesuaian serta penyesuaian dengan situasi maupun lingkungan. 5. David tahun 1990 menjelaskan bahwa orientasi merupakan suatu perusahaan yang dilakukan perusahaan untuk mengenal aturan, organisasi dan pekerja lainnya. Dan materi selanjutnya itu usulan orientasi. Juga orientasi menurut NIP dalam Malaysia dan 2015 mengenalkan perusahaan yang menyampaikan kebijakan dan praktik-praktik yang penting dan menyampaikan informasi tentang persis dan teknis sifat pendaftaran program benefit dengan mengisi dukungan kepegawaian dengan menyampaikan informasi tentang harapan-harapan manajemen perusahaan, kemudian menyatakan harapan atau tujuan pekerja, dan mengenalkan rekan-rekan pekerja, 9. Mengenalkan fasilitas kerja, 10. Mengenalkan tugas-tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan pekerja. 2. Menurut Saudara Yanti tahun 2015 menyatakan bahwa tujuan orientasi sebenarnya dari mengenalkan pekerjaan baru dengan 4 bekerja dan kegiatannya. 2. Memberikan informasi terkait kebijakan yang berlaku. 3. Mencegah adanya kemungkinan yang timbul dengan kecanduan yang dihadapi pekerja baru atas tugas pekerjaan yang dilakukan. 4. Memberikan kesempatan kepada pekerja baru untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan pekerjaan. 5. Menurut Nawawi tujuan orientasi yaitu 1. Membantu pekerja baru mengetahui dan mengenal standar pekerjaan dan harapan perusahaan. 2. Membantu pekerjaan yang
untuk memahami dan melaksanakan perilaku sosial dalam kehidupan di perusahaan. 3. Membantu pekerjaan baru untuk mengetahui dan memahami berbagai aspek teknis pekerjaan yang dibutuhkan. Demikian dapat disampaikan saya berikan moderator. Terima kasih kepada Excel. Materi selanjutnya yaitu manfaat orientasi dan macam-macam orientasi yang akan disampaikan oleh Cahyani Wulandari. Kepada Cahyani dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Saya akan menjelaskan materi mengenai manfaat orientasi. Yang pertama, menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan perusahaan yang baru dengan cepat. Yang kedua, mampu memahami budaya organisasi seperti visi, misi, nilai, dan aktivitas operasi dengan cepat. Yang ketiga, mempunyai mindset yang sesuai dengan organisasi. Yang keempat, yaitu persiapan pekerja baru dalam menjalankan tugas organisasi. Yang kelima, dapat mengurangi perasaan kegelisahan, pengasingan, dan juga ketidakpastian ketika mulai bekerja di organisasi. Yang keenam, cepat mempunyai kepedulian. Dan yang terakhir, yaitu membantu mempermudah proses sosialisasi, mengeliminasi kecenderungan pekerja untuk keluar dan mengurangi tahap ketergantungan. Materi berikutnya yaitu mengenai macam-macam orientasi. Macam-macam orientasi terdapat 9 macam. Yang pertama yaitu orientasi perorangan atau personal, yang mana orientasi yang dilakukan untuk menggali kemampuan seseorang dalam menampilkan identitas diri dan orang-orang yang di sekeliling atau lingkungan mereka. Yang kedua, orientasi waktu atau orientasi temporal, yaitu orientasi yang memiliki kemampuan dalam memahami masa kerja termasuk dalam waktu hari, musim, bulan, dan tahun, serta di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu orientasi tempat atau orientasi spasial, sebuah orientasi yang menggali kemampuan seseorang dalam memahami batas-batas tempat atau ruang yang ditempati dan kaitannya dengan lokasi-lokasi atau tempat lain. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Cahyani. Materi selanjutnya yaitu tahap orientasi dan program industri pegawai baru yang akan disampaikan oleh Dea Hamani. Kepada Dea dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tahap-tahap orientasi. Orientasi perusahaan agar bisa efektif dan mampu menjembatani kepentingan perusahaan dan kenyamanan bagi calon karyawan, diperlukan beberapa tahapan dalam proses orientasi dan sangat penting dilakukan. Di antaranya, yang pertama itu perkenalan. Dalam mengenalkan pekerjaan baru dikenalkan mulai dari unit kerjanya sendiri, unit kerja besarnya, hingga sampai unit-unit kerja terkait lainnya. Tahapan ini tentunya akan sangat membantu pekerja baru untuk masuk dalam perusahaan baru. Kemudian yang kedua, penjelasan tujuan perusahaan. Dengan menjelaskan profil perusahaan dengan lengkap dan jelas terkait visi, misi, nilai budaya perusahaan, serta struktur organisasi diharapkan dapat membuat pekerja baru lebih mengenal perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, sosialisasi kebijakan. Sosialisasi kebijakan perusahaan yang berlaku perlu diadakan, yakninya mulai dari kebijakan terkait dengan sumber daya manusia seperti reward, karir, training, hubungan antar pekerja, evaluasi kinerja hingga termination, dan juga terkait dengan unit kerja tempat bekerja, tentang kode etik dan peraturan perusahaan. Yang keempat itu jalur komunikasi. Dengan membuka jalur komunikasi, harapannya akan mempermudah pekerja baru untuk menyampaikan aspirasinya ataupun pertanyaannya. Kemudian yang terakhir, proses monitoring. Tentunya pada awal bekerja, pekerja baru sudah disosialisasikan target kerja yang harus dicapai. Perlu ada monitoring rutin akan hasil kerjanya yang diharapkan akan membantu pekerja tersebut lebih lagi dalam meningkatkan kinerjanya. Jika terdapat kekurangan, dapat disampaikan hal-hal yang perlu ia lakukan guna mengatasi kekurangan tersebut. Kemudian materi selanjutnya itu program induksi pegawai baru. Program induksi yang diberikan bisa berbentuk pengenalan kerja, pengenalan tiap divisi perusahaan, dan yang penting pengenalan visi dan misi perusahaan supaya karyawan dalam perilaku kerjanya sejalan dengan perusahaan dalam mencapai tujuan bersama.
saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dea. Yang terakhir yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kesimpulannya adalah orientasi dan program induksi bagi pegawai baru merupakan langkah kritis dalam memastikan integrasi yang sukses dan produktif bagi anggota baru dalam organisasi. Melalui proses ini, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kinerja optimal pegawai baru. Orientasi memberikan kesempatan bagi pegawai baru untuk memahami nilai, budaya, dan misi organisasi. Program induksi dan menjadi bagian integral dari tim. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.